Gibrannya ya guys. Ini Mas Gibrannya guys. Siap, 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 siap. Siap. Oke, Mas Gibrannya turun guys. Siap. Pak Wakil Presiden mau menemui aksi. Ya, ya. Ini Wakil Presiden kita. Jangan ganggu jalan, jangan ganggu jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ya, biasanya bikinnya sore ini siang. Sore pagi ini siang. Selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki 5. Apa kabar? Sehat, Mbok? Sudah dibilang orang kecil itu ndak boleh sakit. Saya orang kecil ternyata sakit juga. Habis beli obat. Aduh, aduh, aduh. Ah, mudah-mudahan sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan apa ya? Akan apa? Aduh, bingung. Biasanya udah pakai efek, ya pakai efek. Ikut-ikut teman-teman dah. Aduh, 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 aduh. Nah, pada video kali ini saya akan ini mengulas satu video, videonya Mas Gibran yang itu loh tadi videonya di depan. Jadi lihat Mbok, yang menemui pendemo di Bengkulu. Ternyata kata pepatah bilang apa ya? Itu loh pepatah itu. Pepatah yang bilang apa namanya? Tidak jatuh, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mirip-mirip ya dengan bapaknya. Yang pertama Gibran itu suka belusukan. Jadi enggak tahu kenapa Pak Prabowo terkesan enggak pernah kemana-mana gitu, enggak pernah belusukan ke daerah-daerah. Justru yang belusukan ke daerah-daerah itu wakilnya, Mas Gibran. Kemudian Pak Prabowo paling ya terkesan ini ya, kesannya kunjungan ke luar negeri, ya. Menerima tamu-tamu luar negeri, ya. Kayaknya ini ya, yang formal-formal aja beliau itu. Sama kalau dulu kan kebalikannya. Mbak Ma'ruf Amin itu kan ini terkesan tidak pernah belusukan kemana-mana gitu. Nah, yang belusukan kemana-mana itu Pak Jokowi. Dari Sabang sampai Merauke itu sama Pak Jokowi diajak semua itu. Aduh. Nah, sekarang itu terjadi pada anaknya, yaitu Mas Gibran. Dan yang lebih kerennya itu kemarin, ternyata Mas Gibran itu pas turun di Bengkulu, itu ada demo, bertepatan ada demo. Dan itu memang kebiasaan Mas Gibran ya, ketika ada demo itu, beliau itu malah nemui pendemonya. Dulu kan waktu jadi wali kota Solo kan kayak gitu. Ada pendemo didatangi gitu. Didatangi, diajak ngobrol maunya apa gitu. Dulu ingat, itu pendemo yang di Solo itu. Ketika demo keluar-keluar bla 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 gitu, walah teriak-teriak. Didatangi Gibran langsung ditanya kan.
Kamu keluhannya apa? Nggak tahu aku, nggak ada keluhannya. Kacau, kacau. Jadi mungkin itu ya, itu yang saya katakan. Demo itu kadang cuma dibayar hanya untuk bikin ini, supaya bikin gaduh aja gitu. Dibayar oleh orang-orang yang punya kepentingan. Biar gaduh lah suasananya gitu, biar ramai. Sehingga pendemo ini kadang-kadang nggak tahu perkaranya apa gitu. Ditanya, didatangi, kamu demo punya keluhan apa? Keluhannya apa? Nanti dibahas. Nggak tahu, nggak ada keluhan. Tapi kalau kemarin yang di Bengkulu memang ya sempat menemui para pendemo, kemudian menemui perwakilannya, dibahas di dalam satu pertemuan, dan itu diakui juga, ada videonya, diakui oleh wakil-wakil pertemuannya gitu. Itu eh, gayanya Mas Gibran kayak gitu ya, meskipun masih muda, energik, terkesan pendiam, gak banyak ngomong, tapi kerjanya sacet-sacet. Nah, ini yang dibutuhkan oleh negeri ini, orang-orang seperti ini ya. Tapi ada saja orang-orang yang memang di hatinya punya kedengkian. Ini contohnya. Orang-orang yang di hatinya punya kedengkian itu mempengaruhi pikirannya. Pikirannya itu apa namanya? Mempengaruhi pikiran orang-orang yang di hatinya dan kedengkian itu nanti pikirannya itu akan dipenuhi dengan sampah. Karena pikirannya udah penuh dengan sampah, nggak bisa berpikir jernih karena udah banyak sampahnya, sehingga apapun yang dilakukan orang itu tetap aja dipandang buruk gitu. Ya itu contohnya orang yang itu biasanya yang ikut main apa namanya, ikut-ikut politik misalnya, milih tetapi tidak puas karena pilihannya kalah, kemudian dengki dengan rival politiknya. Biasa aja bro, ndak bisa orang politik itu ndak usah sampai dalam-dalam, biasa aja. Kalau misalnya kamu milih, kalau jagoanmu misalnya kalah, biasa aja, nanti pemilihan ke depan itu ikut lagi, milih lagi. Misalnya kalah lagi ya biasa aja. Nah, kita kembali ke ini ya, ke pokok permasalahan. Ya, di sini yang terlihat bekerja belusukan ke bawah, meninjau ke bawah, meninjau ke lapangan, itu adalah wapresnya. Mungkin mungkin ini adalah satu paket yang saling melengkapi. Yang satu secara formalnya di atas, kemudian yang satu turut terjun langsung ke bawah, ke lapangan, apa yang terjadi sebenarnya di lapangan gitu kan. Sehingga bisa menerima eh, data-data yang akurat, yang langsung dilihat sendiri di lapangan. Bukan hanya menerima data-data dari orang-orang yang berada di bawahnya. Yang mana orang-orang yang berada di bawahnya kadang kasih data itu ngawur gitu. Supaya cepat selesai, dananya cepat keluar, dibilanglah sudah selesai bang, aman gitu kan. Itu apa namanya, bawahan-bawahan yang memang itu otaknya kotornya. eh Apresiasi lah buat Mas Wapres gitu, mudah-mudahan beliau kan masih muda, tentunya ini jadi harapan untuk bangsa kita, negeri kita. Mudah-mudahan beliau konsisten dengan ininya ya, dengan karakternya. Semoga kelak menjadi pemimpin bangsa ini, pemimpin bangsa yang besar. Kayaknya sih apa namanya, Pak Prabowo sengaja itu memberikan ruang untuk Mas Gibran supaya Mas Gibran itu banyak belajar di lapangan, banyak belajar menjadi seorang pemimpin negara yang mungkin di periode ke depan ini digadang-gadang Mas Gibran ini akan dicalonkan menjadi seorang presiden. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, gitu ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan semuanya mungkin. Nah, dan ada satu lagi orang-orang yang mirip-mirip kayak Mas Gibran, bahkan lebih berani, yaitu siapa namanya, Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Itu kan aset bangsa ini. Cuma Kang Deddy Mulyadi kan punya karakter yang berbeda dengan Mas Gibran. Mas Gibran itu kayak bapaknya, terkesan pendiam, terkesan pelangap-pelongo gitu kan.
tapi tegas, satset satset. Nah, kalau Kang Deddy Mulyadi karakternya itu tegas dan dan bicaranya banyak gitu. Bicaranya banyak, karakternya tegas dan pekerjaannya satset satset, nggak mau. Ya ini dua-duanya punya karakter yang bagus, walaupun karakternya berbeda tapi karakternya bagus. Tinggal nanti entah ini nanti mau dipadukan atau ini nanti jadi rival. Tentunya sama-sama baiknya, meskipun jadi rival pun seandainya yang satu jadi, yang satu tidak jadi kan nanti mungkin bisa saling merangkul, bisa saling membantu. Sama ketika pada zamannya Pak Jokowi lalu, Pak Jokowi jadi presiden, orangnya kan meskipun kelemer-kelemer, terkesan pelangap-pelongo, tapi kan beliau tegas gitu kan. Tegas, tegas itu dalam artian ndak bentak-bentak orang, tapi dalam mengambil kebijakan itu tegas, punya prinsip yang kuat gitu kan. Sehingga di kemudian hari yang tadinya dengan Pak Prabowo itu rival, kemudian bisa kerja bareng, bisa kerja sama-sama. Ya tinggal dilihat nanti dinamika perpolitikannya seperti apa. Intinya orang-orang seperti beliau ini adalah aset bangsa ini, aset negara ini. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan dan mudah-mudahan tetap konsisten dalam karakter perilaku yang baiknya. Sekian saja ya, mudah-mudahan bangsa ini, negeri ini, kita berdoa sama-sama mudah-mudahan tetap menjadi negeri yang utuh, yang damai, tentram, sentosa, kemudian dimunculkan pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana, yang amanah gitu, dan orang-orang yang semoga orang-orang semoga negara ini dijauhkan dari orang-orang yang hendak mengacaukan negeri ini, yang hendak menghancurkan negeri ini, baik dari dalam maupun dari luar. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.